kemauannya sendiri diikuti, tidak bisa toleran dan sharing kepada teman yang lain. Saudara, itu adalah soal kepribadian. Ada tipe-tipe orang tua dan juga ibu-ibu yang selalu mengunggulkan anaknya seperti malaikat. Anaknya menjadi anak yang untouchable, tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kalau ada orang yang kritik anaknya, oh dia tidak terima, dia akan bela mati-matian, padahal memang anaknya melakukan sesuatu yang tidak pantas. Atau orang tua melihat anak berkelakuan tidak baik, tapi ya daripada ribut dan bersetegang leher, ada biarkan aja lah. Saudara, itu sama sekali tidak boleh. Kalau kita mau menuai dengan bersorak-sorai, soal-soal seperti itu harus diurus baik-baik. Anak yang tidak sopan terhadap, bukan cuma terhadap kita, tetapi terhadap orang lain, bahkan terhadap temannya, harus kita urus dengan serius. Sebab itu semua adalah soal personality. Di dalam kemajuan zaman seperti ini, orang semakin meneliti banyak bidang, dan ternyata ditemukan orang-orang yang berhasil bukan cuma karena IQ saja, tetapi juga harus punya EQ yang baik, harus punya emotional quotient yang baik. Anak-anak yang pintar, juara di kelas, ya. Kalau menjadi orang-orang yang aneh, belum tentu dia bisa berhasil di hari depannya. Tetapi orang yang pandai bergaul justru lebih berhasil, meskipun mungkin di sekolah dia bukan juara kelas. Kita sudah melihat dalam kenyataan sehari-hari bukan. Kita perlu memiliki kepribadian yang seimbang. Itu yang kedua yang perlu ditabur dalam kehidupan anak. Yang ketiga, last but not least, menurut hemat saya adalah spiritualitas. Kerohanian itu lebih perlu daripada prosperity, kemakmuran, kekayaan. Seorang anak memang perlu dilengkapi dengan pelbagai bekal. Di dalam segala keterbatasan kami pun mengusahakan supaya Karissa di usianya dia bisa les piano. Dia belum terlalu suka, tapi kami disiplin sebab dia meskipun tidak terlalu talented, tapi dia punya bakat di dalam bidang musik. Dia belum menikmati, kamu harus belajar. Kamu belum mengerti, satu hari kamu akan menimba manfaat dari kursus yang sekarang kita ikuti. Saya lihat dia harus belajar berenang. Selain dia ada bakat di sana, tapi juga perlu untuk kesehatannya. Dia ada orang yang mengikutkan anaknya kursus bahasa Mandarin dan segala macam kursus. Saya dengar dari Tante Sarah, saudara ingat Tante Sarah? Beliau mengatakan satu hal yang memberikan hikmat kepada saya. Dia berkata, anak-anak itu bekali dengan pelbagai keterampilan. Ketika anak-anak masih kecil-kecil, semuanya diikutkan les. Lalu nanti kelihatan bakatnya di mana. Maka salah satu anaknya ketahuan ternyata punya bakat melukis, yang lain bakat musik. Dan sekarang yang sudah bakat musik itu bisa buka toko piano dan kursus piano di Bandung. Dan seorang punya bakat melukis, dia juga bisa mengajar dengan bakatnya itu. Anak-anak dibekali seperti itu. Semua itu perlu, saudara-saudara, untuk hari depan mereka. Tetapi jauh lebih perlu adalah kerohanian. Amsal Sulaiman berkata, ayah seorang benar akan bersorak-sorak, dan yang memperanakan orang-orang bijak akan bersukacita karena dia. Kalau kita mau menuai dengan bersorak-sorai, kita harus ingat dan melaksanakan firman Tuhan ini. Bagaimana anak-anak harus menjadi orang yang benar? Bagaimana dia bisa menjadi orang yang benar kalau tidak pernah dibenarkan di dalam Kristus? Tidak ada jalan lain orang menjadi benar kecuali dibenarkan di dalam Kristus, diselamatkan di dalam dan oleh Tuhan, saudara-saudara. Saya membaca riwayat orang-orang yang berhasil, bukan cuma orang-orang Kristen, bahkan orang-orang Muslim juga, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu. Bagaimana mereka berhasil? Bukan cuma karena mereka pandai, tetapi juga karena di dalam keluarga mereka dididik soal kerohanian. Lepas dari siapa yang benar, kita tidak bicara soal itu. Tidak secara teologis, tetapi
ketika seseorang mempunyai respect kepada yang ilahi, mempunyai hati yang takut kepada entah Allah atau Tuhan yang dia kenal atau dewa dan sebagainya, selama dia masih punya respect seperti itu, orang-orang itu masih mempunyai kelebihan dari orang-orang yang ateis. Betul, saudara-saudara? Boleh saudara riset, kita teliti orang-orang ateis, apakah mereka membahagiakan orang tuanya. Tetapi anak-anak dari keluarga-keluarga yang beribadat, mereka mempunyai anak-anak yang baik-baik. Tadi saya membuka sebuah posting mengenai orang-orang yang berhasil dan berhutang budi kepada ibu mereka. Salah satunya adalah seorang yang sekarang entah atau yang akan datang, sebab dikatakan becoming, dia akan menjadi presiden dari San Jose State University. Orang ini adalah orang dari Afghanistan. Datang ke sini tahun 78. Luar biasa bukan? Dia menjadi presiden of San Jose State University. Orang ini berkata, aku berhutang budi kepada ibunya. Ayah ibunya cuma petani, SD pun tidak lulus, tapi mendidik anak-anaknya dengan sangat baik sekali. Dan orang ini yang menjadi presiden San Jose State University ini setiap minggu, tidak satu kali paling sedikit, selalu telepon kepada ibunya untuk mengucapkan dan mengungkapkan hal-hal yang menghibur, menyenangkan hati ibunya. Mengapa dia bisa berbakti seperti itu? Tentu saya yakin karena dia mendapat pendidikan mental spiritual yang baik dalam keluarganya. Kalau seorang Islam bisa menghasilkan anak seperti itu, bagaimana lebih patut lagi orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah sejati, penuh dengan cinta kasih dan anugerah, seperti yang kita alami di dalam Yesus Kristus, bukan saudara-saudara? Kalau kita mendapatkan kebenaran itu luar biasa, tapi kemudian anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak tahu berterima kasih, sampai dewasa masih menyengsarakan ibunya, tidak mengerti penderitaan mama. Itu suatu hal yang sangat menyedihkan sekali. Kita sangat prihatin. Semua ini harus kita perhatikan, bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita justru ketika dia masih di bawah tanggung jawab asuhan kita. Ketika kita masih bisa menaburi mereka dengan benih-benih yang baik, benih-benih unggul, benih-benih yang bernilai, bermutu sungguh-sungguh, supaya kemudian hari mereka sungguh seperti Allah maksudkan, menjadi anak-anak penghiburan untuk saudara dan saya. Jadi anak-anak yang membawa sukacita dan ketentraman seperti Amsal Sulaiman katakan, memberikan peace of mind, membuat kita tentram. Kemanapun mereka pergi, kita tidak khawatir karena mereka sudah mendapatkan bekal-bekal yang cukup di dalam hidupnya ketika kita didik. Khotbah hari ini mungkin ada yang mengena secara spesifik tertentu dalam kehidupan saudara-saudara. Jikalau demikian halnya, saya berdoa supaya saudara bukan tersinggung, supaya saudara menerima itu sebagai pengarahan firman Tuhan untuk kebaikan saudara sendiri, supaya saudara sekali lagi boleh sungguh-sungguh menuai dengan bersorak-sorai, bukan menuai terus dengan bercucuran air mata. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Ya Tuhan, kami sebagai anak dan kami sebagai kaum pria dan juga para suami berterima kasih atas para ibu kami, dan kami berterima kasih untuk para istri kami, kaum wanita yang berjasa dalam hidup kami. Sungguh menjadi perpanjangan tangan Tuhan menyalurkan berkat kepada kami. Kami
berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kaum ibu dan para istri mendapatkan berkat Tuhan berlimpah-limpah, dan mereka boleh menuai dengan bersorak-sorai. Karena mereka sudah menuai, sudah menabur dengan banyak mencucurkan air mata, dengan banyak jerih lelah. Ya Tuhan, berilah kami yang masih muda, dalam hal ini secara khusus kaum ibu yang masih memiliki anak-anak di bawah usia asuh, menimba hikmat dari Tuhan, menurut kepada pendidikan firman Tuhan, mempunyai dari diri suatu minat hal rohani, menjadi teladan dalam kehidupan rohani, supaya boleh menjadi berkat bagi anak-anak. Supaya bila kami mengajar, kami mempunyai wibawa. Sebab kami bukan cuma berkata-kata, tetapi kami juga melaksanakan apa yang kami katakan. Supaya anak-anak melihat apa yang kami buat, bukan cuma mendengar apa yang kami nasihatkan. Berilah dalam diri kami sendiri disiplin, suatu self-control yang baik, dan kesediaan untuk patuh kepada otoritas, dan kepribadian yang bermutu, mempunyai tata nilai yang luhur, yang mempunyai pendirian-pendirian dan hati yang teguh, yang bisa dengan mengertakkan gigi melaksanakan disiplin meskipun kami sangat sayang kepada anak kami. Kami ingin menyenangkan mereka, tetapi kami perlu memiliki otoritas Tuhan. Seperti Engkau mengajar kami, seorang ayah mengganjar anaknya dengan rotan karena cinta kasih, bukan karena benci. Demikian kami mendisiplin anak-anak kami, karena kami mengasihi mereka. Di dalam setiap anak kami mau menyadari bahwa di dalam diri mereka ada dosa yang jahat, ada akar kejahatan yang kalau tidak dipatahkan sejak usia yang paling awal, maka akar itu akan merajalela, menyebar, tidak terkendali lagi, menghancurkan seluruh hari depan anak tersebut. Oh Tuhan, semua tanggung jawab itu ada di dalam diri kami sebagai ayah, sebagai ibu. Tolonglah supaya kami dengan wibawa dari Tuhan boleh melaksanakan tugas kami dengan baik. Lepas dari semuanya Tuhan, kami membutuhkan anugerah-Mu berlimpah-limpah. Seperti kami sendiri sudah mengalami, tidak sedikit di antara kami yang tidak memiliki ayah atau ibu yang boleh menjadi teladan. Kami sendiri mempunyai pengalaman tidak mendapat pendidikan pengarahan yang cukup dari orang tua kami. Tapi hari ini kami boleh ada seperti ini. Semua adalah karena anugerah Tuhan semata-mata. Maka untuk anak-anak kami juga, kami berdoa, Tuhan curahkanlah anugerah-Mu yang melebihi segala akal, anugerah-Mu yang unconditional itu, supaya anak-anak kami punya hari depan yang baik. Bukan cuma makmur di bumi ini, tetapi mereka punya kepribadian yang agung, yang bukan cuma sukses, tetapi juga menjadi berkat, supaya mereka boleh meninggalkan legacy dalam kehidupan mereka kelak. Seperti kami pun perlu menuntut terus untuk hal yang luhur seperti itu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya anak-anak kami sejak usia yang paling dimungkinkan, mereka bisa mengerti mengenai pertobatan yang menyelamatkan, kelahiran kembali yang mengubahkan hidup menjadi berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pendidikan yang kami usahakan di gereja, baik di sekolah minggu maupun program-program untuk pembentukan kepribadian anak, program-program supaya mereka memiliki rasa atau sense of belonging
di persekutuan gereja dan memiliki suatu perasaan kebanggaan kors mereka di tengah-tengah persekutuan Graceful Community ini, supaya mereka bergaul dengan baik di dalam suatu lingkungan anak-anak orang beriman. Tuhan, buatlah usaha-usaha kami itu berhasil. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.